Aku kayaknya banyak pertanyaan tentang jual beli rumah ya, Mbak ya. Soalnya banyak kasus perjualbelian rumah yang bikin aku ini bener gak sih sistemnya gitu. Hmm. Ini ada lagi nih, beli rumah. Misalnya nih aku beli rumah, terus kita perjanjian dilunasin setahun, cash nih, tapi DP terus orangnya minta Januari dilunasin lagi. Nah ternyata kita telat tuh 2 bulan. Ternyata yang jual rumah itu minta kompensasi yang harganya nggak ngotak. Itu gimana? Ada di perjanjian nggak? Ada di surat perjanjian nggak? Nggak ada. Tapi tiba-tiba setelah kita pelunasan itu, orangnya bawa notaris dan semuanya dikuatkan dengan hukum. Sebenarnya itu masuk dalam kategori apa Lo dari awalnya ya nggak kan? ada Itu omongan, Fer. Nggak ada, nggak ada. bukan riba. Kalau riba kan bunga. Ya. Kalau riba kan bunga. Ah, Ya, kalau yang seperti kayak tadi Feti kan cash tempo gitu maksudnya itu kan sebenarnya kan ada cash tempo kan 1 tahun. 1 tahun tapi ternyata telat 2 bulan. Dan ah, tahu-tahu orangnya datang dengan bawa notaris harus ada kompensasi. ya, Padahal itu nggak ada di perjanjian. ya. Harusnya kan setelah 2 bulan ya udah dibayar 2 bulan itu yang 2 bulan itu harusnya dibayar plus dengan yang 1 bulan ini gitu kan harusnya kan itu. Nah, bisa kan dibayar misalnya sistem kontrak, anggap aja kita kontraknya 2 bulan gitu kan. Ini enggak, misalnya harga rumahnya 300 nih. 2 bulan itu kita suruh ngehargain 50. Kan nggak ngotak banget ya? Sebentar, misalnya per bulannya kita harus bayarkan ini bayar cash tempo, misalnya bayar cash tempo per bulannya taruhlah 10 juta misalnya gitu ya kan, atau 50 juta gitu misalnya, 50 juta per bulannya misalnya. Nah terus 2 bulan nunggak, ya harusnya dia hanya bayar 2 bulan nunggak dan akan dibayar di bulan yang berikutnya, ya harusnya dia bayar 150 juta karena Ini 2 bulan nunggak. di awal orang yang jual ini minta separuh harga. Nanti sisanya dibayarkan di akhir gitu. Nah maksud enggak, jadi gini, 2 bulan nunggak itu misalnya 2 bulan nunggak itu kalau misalnya nggak nunggak dia harusnya udah bayar 50 juta misal ya, misal 2 bulan berarti per bulannya 25 misalnya gitu kan, 25 ya udah harusnya dia cukup bayar yang 2 bulan nunggak itu, nggak ada kompensasi apa-apa, cukup dia bayar yang seharusnya dia bayarkan selama 2 bulan itu tapi belum dia bayar gitu loh, harusnya begitu sesuai perjanjiannya. Tapi kalau ternyata tahu-tahu di ini notaris dan ditekan kemudian itu dengan notaris, ya sudah, itu artinya kita lagi dianiaya. Ya sudah, anggap aja buang sial. Tapi kita tahu bahwa itu sebenarnya nggak boleh. Maksudnya kita tahu bahwa itu sebenarnya nggak haram bagi dia. Tapi kan itu kan kita memang dijebak di sistem karena memang seperti beginilah kalau Muslim hidup dengan sistem sekuler. Hmm. Kalau Muslim hidup di bawah naungan sistem Muslim, di sistem Islam, maka akan ada yang namanya hakam. Hakim yang akan memutuskan sesuai dengan syariat dan orang ini bisa dihukum. Notarisnya bisa dihukum. Tapi lagi-lagi kita tinggal di negeri sekuler. Kita di negeri yang menerapkan sistem sekuler. Bukan sistem Islam. Ya kita nggak bisa apa-apa. Terus ada lagi nih, satu lagi nih ya. Masih masalah rumah. Ini berarti kayak kontraktor ya. Ini perjanjiannya gini, sekarang dibayar setengah harga karena kita belum dapat sertifikat. Sertifikat rumah itu masih di bank. Kita ada perjanjian tertulis nih. Ada perjanjian tertulis bahwa rumah ini akan dilunasin setelah sertifikat itu keluar dari bank. Itu gimana?
Ya nggak apa-apa. Tapi ternyata sampai akhirnya sudah waktunya keluar kan, setahun. Ternyata sama orangnya diperpanjang lagi nih pinjamannya di bank. Akhirnya sampai 3 tahun. Gitu. Seharusnya perjanjiannya ada gini, kalau sertifikat itu harusnya ada lagi perjanjian. Makanya dari awal itu kalau ada akad itu dibaca dengan benar, dipahami nantinya gimana dan kemungkinan-kemungkinannya itu harus ada tertulis di situ. Harusnya dari awal ini harusnya. Kalau sekarang kan akhirnya jadi bingung karena nggak ada itu. Jadi harusnya dari awal itu ada perjanjian, kalau seandainya dalam waktu yang sudah dijanjikan sertifikat belum keluar, maka pihak pembeli akan mendapatkan kompensasi apa, gitu. Ya. Atau akan ada perlakuan seperti bagaimana, harusnya itu ada klausul itu. Kalau tidak ada, ya berarti dari awal emang tidak diteliti, tidak di ini. Kan perjanjian, namanya perjanjian itu kan memang sebenarnya segala kemungkinan itu bila ini terjadi maka akan seperti apa, bila ini terjadi maka harus bagaimana, itu kan harus ada. Itu berarti ya. Oh ini Mbak, kan hidup di desa berhubungan jual belinya dengan saudara. Nah begitulah ceritanya. Nggak ngaruh gitu, mau saudara mau siapa gitu kan, tetap aja gitu, justru saudara bisa lebih jahat, nggak ngaruh. Begitulah akhirnya. Ya. Nggak ngaruh, jadi harusnya ada seperti begitu gitu, dan itu memang harus dijelaskan itu, dan itu memang harus ditulis dari awal, di state dari awal gitu loh. Jadi supaya nggak terjadi seperti begini. Kalau seperti begini kan akhirnya ini yang namanya aniaya gitu loh. Ya. Ini yang namanya akad aniaya seperti itu. Oke. Gitu. Masih ada lagi? Sudah. Nah, Kak Iren balik lagi ke yang tadi tuh, jadinya gimana? Mungkin kan kerjanya di tempat seperti itu, terus ketahuan itu riba dan berarti haram kan? Haram. Nah, baiknya gimana? Yang ditanya kan hukum Islam bagaimana? Haram. Terus jadi harus gimana? Keluar. Oke. Terus akhirnya nanti saya kerja di mana? Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti dapat rezeki. Udah, saya hanya bisa bilang gitu. Ya. Oke. Berarti udah lanjut pertanyaan ketiga ya? Iya. Oke. Nanti yang tadi itu kalau misalnya kurang jelas bisa ditanya lagi lah ya. Iya. Kayaknya jelas sih. Nah ini pertanyaan yang ketiga. Mbak, bagaimana cara kita menjadi seseorang yang selalu punya positive vibes, tidak mudah overthinking, dan selalu tenang dalam menghadapi segala situasi? Tuh gimana Kak Iren? Punya bisa positive vibes? Bukan Iren. Terus tenang gitu menghadapi segala situasi itu tenang gitu. Gimana tuh? Makanannya aja, Mbak. Makanannya diseleksi, Mbak. Makanannya diseleksi. Orang yang sering makan makanan haram nggak akan pernah bisa tenang. Orang yang sering, jadi apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita masukkan itu yang akan keluar. Gitu. Jadi balik-balik lagi ke situ sebenarnya. Makanannya, Mbak. Kalau makanannya benar, nah kita keluarnya benar. Yang kita omong benar, yang kita lakukan benar, yang kita pikirin benar gitu, dan jadi positive vibes gitu ya kan. Kalau sekarang kita bisa lihat orang-orang yang vegetarian dengan orang-orang yang makan daging, begitu kan. Sebenarnya bukan persoalan gak boleh makan daging ataupun apa gitu. Boleh makan daging, ya makan daging, tapi makan daging dengan prosedur kehalalan yang sesuai dengan syariat. Itu daging-daging itu terpenuhi prosedur kehalalannya, kayak gitu. Nah, ini kenapa pada ngilang ya? Kok jadi saya sendiri? Ada sebentar. Nah, gitu. Jadi kalau gimana supaya bisa positive vibes? Pertama ya saya balik lagi aja, selektif ke makanannya, Mbak, gitu kan. Jadi supaya kita itu gampang nerima
nerima masukan, begitu kan. Terus kalaupun lagi kesel, lagi emosi gitu kan, yang keluar itu bahasanya pun bagus. Terus kalaupun kita mau mengkritik sesuatu, yang keluar bahasanya pun bagus gitu kan. Seperti itu. Jadi itu positif vibes gitu. Itu sebenarnya teratur dengan sendirinya. Pertama dengan makanan yang selektif, kemudian teman pergaulan yang selektif, bacaan yang selektif. Nah, gitu. Bacaan selektif ya pastinya udah makanannya selektif, bacaan selektif ya bacaan yang paling positif vibes itu ya adalah Al-Qur'an, ya seringlah membaca itu atau setiap rutinlah membaca itu gitu kan. Terus ucapan yang selektif kalau memang kira-kira kita mau jengkel, mau kesel, mau apa gitu ya istighfar gitu kan. Ada keajaiban dari setiap zikir, ada keajaiban. Zikirkan aja apapun yang dihafal. Saat itu lagi hafal astagfirullah, istighfar. Lagi saat itu lagi yang diingat adalah sholawat ya sholawat. Saat itu yang lagi diingat takbir ya takbir. Saat itu yang lagi diingat alhamdulillah ya alhamdulillah gitu loh. Seperti itu. Begitu sih, begitu aja sih Mbak. Sebenarnya ilmunya cuma ke situ-situ aja. Jadi pertama, kalau kita makanannya, asupannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka vibes kita pun juga akan seperti itu. Pertama itu, dah dari makanannya, kemudian makanan itu kan nanti kan akan kepikiran, akan keperasaan gitu kan. Orang yang terlalu banyak khawatir, orang yang terlalu banyak takutnya gitu, nggak tahu entah ini makanannya apa, nggak ngerti. Dan lingkungannya juga pasti akan mendukung seperti itu. Bacaannya, kemudian bacaannya, begitu. Tapi kalau makanannya benar, insya Allah dia itu akan tidak akan nyaman bila di lingkungan yang nggak benar, nggak akan nyaman. Dia akan cari lingkungan yang benar. Kalau apa yang dia makan dan dia minum itu benar, maka dia nggak akan nyaman kalau ketika membaca bacaan yang nggak benar gitu. Dia pasti akan tinggalkan, nggak akan nyaman gitu. Sebenarnya itu ya di situ kok. Itu pengendalinya itu kan sebenarnya di situ sih. Itu aja jawaban aku dari yang pertanyaan yang ketiga, gimana caranya? Ya itu lagi. Kenapa masih bingung harus seperti begini-gini? Berarti makanannya belum benar, wudunya belum benar, sholatnya belum benar. Itu Jadi tadi benerin gitu dulu. Benerin makanannya, benerin wudunya, benerin sholatnya, benerin bacaannya. masih overthinking tuh tadi Kak Iren. Iya, gitu. Jadi sekarang gini nih, saya cuman mau ngambil kenapa sih ya kenapa saya suguhkan Azan dan Putri Gangster nih. Saya hanya mau menunjukkan di situ sebenarnya bahwa apa yang Allah perintahkan itu kalaupun baru dijalani satu saja itu ada hasilnya. Nara sebegitu berani, dia bisa sebegitu cuek dan itu sebagainya. Padahal saat dia masih Katolik, sebenarnya dia hanya menjalani satu saja yang disyariatkan oleh Allah tanpa dia sadari. Louis pun juga nggak sadar bahwa dia makan dan minum yang halalan thayyibah itu. Jadinya dia bisa punya keberanian. Dia bisa punya keberanian, dia nggak selalu overthinking, ya mungkin kecuali hanya pada saat dia waktu operasi itu kan. Tapi di kehidupan dia nggak banyak overthinking. Padahal dia cuman dengan bahan makanan yang benar, bahan makanan dan pola makan yang benar itu. Dia belum sholat, itu pun dia begitu suka dengan suara azan itu padahal dia belum sholat. Tapi dia sudah senang
dengan tulisan Arab. Itu dari apa sebenarnya? Itu dari makanannya. Kenapa sih bolak-balik saya selalu ngomong makanan, minuman, makanan, minuman? Ya iya, karena itu akan masuk di badan kita. Masih suka overthinking, masih suka cemas, terus masih suka nggak pede, gitu kan? Terus kalau marah, omongan yang keluar yang jelek-jelek, gitu bisa kebun binatang dan lain sebagainya. Itu saya yakin kalau orang yang makanannya itu benar, bagus, nggak akan keluar kebun binatang. Ya. Nggak akan keluar kebun binatang, kecuali kalau dia memang menyebut binatang, gitu kan. Tapi mengumpat dengan kebun binatang, saya nggak akan. Gitu, nggak akan. Seperti itu. Jadi apalagi mengumpat dengan hal-hal yang jorok, hal-hal yang mesum, hal-hal yang porno gitu, itu nggak akan. Kalau dia makanannya benar gitu, dan nggak akan khawatir berlebihan, nggak akan cemas berlebihan, dia akan lebih cepat mengobati kecewanya, dia cepat mengobati lukanya. Ya kalau Gitu. sekedar cemas biasa sih masih wajar gitu ya. Yang jelas nggak sampai Masih wajar, dia nggak berlebihan. Itu pun nanti akan terlihat segitunya karena baru satu yang dilakukan oleh Nara, yaitu hanya makanannya, tapi dia tidak lagi, kalau misalnya dulu waktu misalnya masih drop dengan Bang Bintang, dia masih bisa, dia kadang masih suka kadang-kadang masih suka mengaji walaupun dia belum Islam gitu, tapi itu ternyata berpengaruh dengan tubuhnya dia gampang untuk memulihkannya dari itu. Tapi nanti ketika saat dia sudah tidak pernah lagi bersentuhan dengan ayat-ayat Al-Quran itu, maka dia akan mulai depresi. Itu nanti akan, ya, akan ada sepilan di situ. Jadi sebenarnya perjalanan hidup manusia ini memang sebab akibat, gitu, Ya. sebab akibat. Ada orang yang kenapa bisa sedemikian kuat, padahal kalau seperti begini aku udah gila. Ya makanya ada orang yang kelihatan, kenapa kok bisa kelihatan sedemikian kuat gitu kan, padahal dia dengan persoalan yang sebegitu rumit, sebegitu berat gitu kan. Kita mengandaikan diri kita, andaikan aku gitu, aku pasti udah gila misalnya begitu kan. Tapi kenapa kok orang ini bisa kuat? Ya pasti asupan makanannya benar, bacaannya benar, lingkungannya benar gitu kan. Makanya dia kuat. Gitu Mbak. Bilangin nanti Mbak Tar. Oke. Jadi kayak gitu ya Kak Irayan, balik lagi memang semua itu sumbernya adalah ya harus selektif makanan, terus bacaan, pergaulan gitu-gitu ya. Ya jadi Semua hal itu selektif gitu apa ya. yang kamu baca gitu kan, apa yang kamu pergaulkan gitu kan. Jadi gini, kalau masih seperti begitu berarti makanannya nggak benar. Masih seperti itu, ada makanan yang nggak benar, udah pikirin sendiri deh gitu. Jangan, nggak usah ini ke saya makan apa ya Mbak, perasaan udah gini, pikirin sendiri deh. Ada tiga kehalalan itu, ada tiga kehalalan. Yang pertama adalah sumbernya harus halal, yang kedua zatnya harus halal, yang ketiga pemrosesan makanan itu harus halal gitu kan. Itu kan udah ada di video sebelumnya, bisa dicari di situ. Judulnya apa Mbak Tar ya? Selektif makanan atau Selektif ya, makan. judulnya selektif makanan di situ. Itu bisa dicari di situ. Ya, jadi bisa dicari di situ. Untuk Selektif ya makanan. ini makanannya. Akan balik-balik lagi kalau masih nanya gimana caranya saya bisa gini kan. Ya, kalau yang hubungannya dengan mengendalikan pikiran dan perasaan, ya itu udah hubungannya pasti ke makanan. Oke, itu udah poin utama dan paling penting gitu ya. Udah poin utama, karena pikiran dan perasaan itunya jadi ke darah dan daging kita. Iya. Begitu. Dan apa yang masuk itu kan yang jadi darah dan daging gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, gitu. Nah, sekarang jadi kesimpulannya Mbak, benerin makanannya, benerin wudhunya, benerin sholatnya, benerin bacaan Qur'annya, seperti itu. Oke. Nanti pergaulan, lingkungan dan sebagainya akan mengikuti. Itu ada magnet sendiri. Udah. Udah itu poin pentingnya ya.
Udah. Nah, Hmm. Udah cukup Mbak Iren? itu Atau ada aja. tambahan? Udah cukup ya daripada nanti nge-lag lagi dari saya. Iya. Nanti tambahin aja kalau ada yang mau bertanya di Oke. situ. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.